لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir, juga Bapak-bapak para penasihat Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Cabang Lamongan, juga kepada Bapak-bapak serta Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Azhar. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita terus bersama-sama bersyukur pada Allah, mensyukuri segala nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Utamanya pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan iman, Islam dan takwa kepada Allah, dan juga kita masih diberikan sehat, diberikan sempat. Kita syukuri dengan syukur yang sesungguh-sungguhnya dengan harapan mudah-mudahan iman, Islam dan takwa kita kepada Allah semakin hari semakin mantap, semakin hari semakin kuat, dan mudah-mudahan terus diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita mengharapkan mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan kesempatan untuk selalu meningkatkan amal soleh di usia-usia kita, di akhir-akhir hidup kita ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan terus ghirah, semangat untuk selalu beramal soleh, untuk meningkatkan amal soleh kita, untuk mengharapkan rahmat Allah, yang nanti akhirnya dengan rahmat Allah itu kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersyukur juga bahwa alhamdulillah kita terus istiqomah di dalam thalabul ilmi. Tiap Rabu malam thalabul ilmi kita mendapatkan insya Allah pahala double, pahala thalabul ilminya, dan juga pahala kita menunggu sholat berikutnya, yaitu nanti jamaah sholat isya. Kita menunggu ini berarti dinilai, dihitung oleh Allah sebagaimana kita melaksanakan sholat. Berarti double ini yang kita hasilkan. Oleh karena itu kita terus berusaha untuk istiqomah di dalam thalabul ilmi. Sebagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga terus mengikuti halakoh, mengikuti pembelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih meneruskan yaitu tentang perang Hunain. Nah, di sini materinya tidak saya ketik, ya, tapi ini kita sampaikan saja. Kita akan mempelajari sirah beliau, perjalanan hidup beliau, perjalanan beliau berdakwah menegakkan Islam, ya. Kemudian dengan disertai sababun nuzul dan juga sababul wurud. Jadi kita mempelajari sirah ini berarti kita juga belajar tentang sababun nuzul. Sebab Rasulullah bersabda, sebab hadis itu disabdakan, sebab ayat itu diturunkan. Nah ini. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah di dalam perang Hunain ini pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan. Ini poin pertama. Poin yang kedua, munculnya gelombang ketakutan di kalangan kaum muslimin. Dengan kekalahan itu akhirnya muncul adanya ketakutan di
di kalangan kaum muslimin. Yang ketiga, tokoh-tokoh musyrikin Makkah yang telah masuk Islam itu kembali ke dalam kekafiran. Yang keempat, sababul wurud, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau dalam keadaan marah. Kemudian yang kelima, kemenangan dapat diraih kembali. Jadi kekalahan itu tidak merupakan kekalahan yang fatal. Itu hanya sebagai ujian. Di mana kalau kaum muslimin, kaum mukminin itu melakukan kesalahan-kesalahan, itu diingatkan oleh Allah. Kalau melakukan kesalahan diingatkan oleh Allah. Padahal orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, yang berusaha menegakkan agama Allah, menyertai Rasulullah, itu pun seperti itu. Jadi orang-orang Islam, orang-orang yang beriman itu tidak dimanjakan begitu, tidak. Kalau ada kesalahan ya tetap ditegur. Rasulullah sendiri kalau ada kesalahan ya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Kemudian yang terakhir adalah sababun nuzul surah At-Taubah surah ke-9 ayat 25 dan 26. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama yaitu tentang kaum muslimin mengalami kekalahan. Kaum muslimin mengalami kekalahan di dalam perang Hunain itu karena kaum muslimin merasa sudah terlalu percaya diri. PD-nya sudah sangat tinggi. Karena setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan kota Makkah, maka jumlah kaum muslimin pada saat itu, ini yang mengikuti perang saja itu 12.000 orang. 12.000 orang itu berarti yang laki-laki, belum yang perempuan-perempuan, belum yang keluarganya. Kalau dikalikan 2 saja kaum muslimin sudah 24.000, itu belum anak-anaknya. Luar biasa perkembangannya. Ya. Sudah percaya diri, kemudian berangkat sepertinya, wah, saya nanti pasti menang. Kami nanti pasti menang karena jumlahnya banyak. Selama ini kaum muslimin di dalam peperangan itu jumlahnya tidak banyak, selalu sedikit. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Ini nanti juga begitu. Karena sudah percaya diri, merasa bala tentaranya sudah banyak, kemudian memastikan akan kemenangannya, nah ditegur oleh Allah. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kemudian pasukan kaum muslimin ini dengan penuh percaya diri berangkat hingga tiba di lembah Hunain. Lembah Hunain atau Wadi Hunain itu adalah dekat Taif. Jadi lembah antara Taif dan Makkah. Itu lembah Hunain. Berarti kalau dari Makkah itu masih agak ke selatan dan ke timur sedikit. Yang itu terjadi yang terjadi pada tahun 8 Hijriah atau 630 Miladiyah. Bapak Ibu rahimakumullah, nah mereka itu karena jumlahnya banyak itu menjadi lengah. Ya tadi karena percaya dirinya terlalu tinggi tadi, akhirnya menjadi lengah. Padahal pasukan musuh sudah menunggu. Dan kaum muslimin juga tidak begitu menguasai medan di situ. Pasukan musuh sudah menunggu di lembah-lembah dan juga di bukit-bukit. Dia menguasai medan karena memang daerahnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, karena mereka terlalu percaya diri, karena memiliki tentara yang banyak, maka tiba-tiba saja pada saat itu, setelah pasukan kaum muslimin memasuki lembah Hunain, tiba-tiba ada serangan sporadis, serangan mendadak. Ada hujan panah, tidak hujan air, hujan panah.
dari bukit-bukit. Mereka sudah menunggu. Dari persembunyian mereka. Nah, peristiwa itu terjadi pada pagi-pagi buta. Cuaca masih remang-remang, cuaca masih gelap. Itu kaum muslimin sudah diserang oleh musuh. Nah, sehingga terjadi kalang kabut dan kocar kacir. Sehingga putar haluan, kemudian lari. Pasukan kaum muslimin lari. Bapak Ibu rahimakumullah, perlu diketahui bahwa pasukan yang jumlahnya 12.000 orang itu adalah termasuk orang-orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam itu berarti tingkat militansinya itu masih sangat rendah. Begitu ada serangan panah itu sudah panik, sudah kocar kacir. Berbeda dengan yang Kopassus. Nah, ini kalau Kopassus, komando pasukan khusus, ini jelas, ya. Jadi Rasulullah itu ya memiliki tingkatan-tingkatan tentara, gitu ya, tingkatan tentara. Seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Thabit, itu termasuk ranking pertama. Itu ring 1, ring 1. Nah, begitu. Nah, tadi banyak orang-orang yang baru masuk Islam kemudian ikut perang. Nah, itu dia masih labil. Masih labil. Jadi semangat jihadnya masih rendah. Nah, sehingga mereka dengan peristiwa itu menjadi kocar kacir. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka muncullah gelombang ketakutan. Dengan serangan yang seperti itu, dan juga tidak mengetahui berapa jumlah tentara musuh, juga tidak diketahui. Nah, sehingga kondisi semacam itu menjadi munculnya ada rasa takut, sehingga barisan yang asalnya di depan, barisan yang kokoh, barisan yang banyak orang, ternyata menjadi berantakan dan bercerai-berai. Nah, kemudian kepanikan daripada kaum muslimin itu dimanfaatkan oleh musuh. Maka komandan-komandan musuh yang dikepalai, yang diketuai, yang dipimpin oleh Malik bin Auf An-Nasri, itu terus mengadakan serangan-serangan kepada kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin banyak yang mundur. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian yang ketiga, tokoh-tokoh musyrikin Makkah yang baru saja menyerah kepada kaum muslimin masih merasa senang. Jadi masuk Islamnya tadi itu juga masih belum masuk Islam secara total. Begitu kaum muslimin mengalami kekalahan itu juga merasa senang. Kok umpamanya kaum muslimin kalah, kira-kira ya balik kafir mana? Kembali lagi kepada golongannya. Nah, sehingga mereka juga banyak yang kembali kafir. Jadi orang yang asalnya sudah masuk Islam, ya berarti masuk Islamnya karena ketakutan, ya. Itu. Kemudian kembali kafir. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian Abu Sufyan bin Harb, yang Abu Sufyan itu juga mertua daripada Rasulullah, itu dengan terang-terangan berkata, jadi Abu Sufyan sendiri itu berkata, mencibir, mencemooh kepada kaum muslimin. Mereka kabur. Ini kata Abu Sufyan bin Harb. Dan terus kabur. Tidak akan berhenti sebelum sampai ke laut. Nah, berarti kaburnya menuju ke laut merah, gitu ya. Ya. Jadi dikatakan oleh Abu Sufyan, oh, mereka kabur, mereka terus lari, ya. Tidak akan berhenti kalau sampai di laut. Kalau sudah sampai di laut, mereka akan berhenti karena terhalang oleh laut. Itu kata-kata Abu Sufyan sendiri. Ya. Nah, ini tidak aneh kata-kata Abu Sufyan itu, karena Abu Sufyan itu masih
membawa beban kejahiliahan. Meskipun sudah masuk Islam, tapi masih membawa beban kejahilian di dalam pundaknya, di dalam punggungnya. Jadi ada kekalangan dari kaum muslimin itu, dia juga sepertinya masih merasa senang kalau orang Islam kalah. Nah, di samping Abu Sufyan bin Harb ini juga ada Qaladah bin Al-Junaid. Itu juga mengatakan, hari ini sihirnya Muhammad sudah tidak mempan lagi. Itu kata Qaladah bin Al-Junaid. Jadi dikira Nabi Muhammad mendakwahkan Islam, menyampaikan wahyu Allah itu merupakan sihiran, merupakan sihir itu ya. Ya, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah itu sangat menarik, ya, seperti orang kena sihir itu, ya, seperti orang kena sihir. Jadi begitu berhadapan dengan Rasulullah itu, sebelumnya mana sih orangnya, seperti apa orangnya, bagaimana perawakannya, tapi setelah ketemu, mungkin asalnya ingin marah-marah misalnya, tidak jadi berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah merupakan pribadi yang luar biasa. Penampilannya sangat menakjubkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga siapapun yang mendekat, siapapun yang berbicara itu, mereka itu akan tertarik dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kemudian apa yang diucapkan oleh Qaladah bin Al-Junaid tadi dijawab oleh Sofwan bin Umayyah. Padahal Sofwan bin Umayyah itu masih musyrik. Itu pun marah-marah dengan ucapan Qaladah tadi. Hari ini sihirnya Muhammad sudah tidak mempan lagi. Dijawab oleh Sofwan bin Umayyah. Tutup mulutmu, nah, begitu ya. Hei, tutup mulutmu, Qaladah. Demi Allah, aku lebih suka dikuasai oleh orang-orang Quraisy sendiri daripada dikuasai oleh orang-orang Hawazin. Karena yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para pasukannya itu adalah kaum Hawazin. Kaum Hawazin itu adalah termasuk ranking kedua setelah suku Quraisy. Mempunyai kekuatan yang besar setelah suku Quraisy. Maka ketika mendengar Makkah sudah ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pemimpin Hawazin itu yang namanya Malik bin Auf itu mengumumkan perang. Wah, ini Quraisy sudah dikuasai oleh Muhammad ini. Wah, kita harus melawan. Sehingga mengumumkan perang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian sababul wurud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Setelah melihat pasukan itu mulai kocar-kacir, lari tunggang langgang, ya tentunya pasukan kaum muslimin yang baru masuk Islam itu kebanyakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Kemudian beliau bersabda, faqala, aina ayyuhan nas, halummu ilayya, ana Rasulullah, ana Muhammadu bin Abdullah. Itu apa yang diucapkan oleh beliau. Aina, kemana engkau pergi, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kemana engkau pergi, wahai umat Islam. Karena sudah masuk Islam mereka. Halummu ilayya, berkumpullah kepada kami. Mengumpullah ke sini kepada kami, kepadaku. Ana Rasulullah, diingatkan mereka. Aku ini Rasul Allah. Ana Muhammad ibnu Abdillah. Aku adalah Nabi Muhammad, putra daripada Abdullah. Mereka diingatkan lagi, supaya teringat lagi bahwa yang disertai itu adalah
utusan Allah. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dengan sabda Rasulullah itu tidak ada satupun yang menjawab. Jadi mereka itu tidak ada yang menjawab. Karena mereka panik, ketakutan berhadapan dengan pasukan Hawazin yang telah turun dari bukit-bukit dengan menunggang onta, kemudian melemparkan panah-panahnya, mengobrak-abrik pasukan kaum muslimin. Nah, ini berdasarkan hadis di riwayat Ibnu Hisham dan Ibnu Jarir, yang kedua-duanya bersumber dari Ibnu Ishaq dengan sanad yang sahih. Sanadnya sahih, yang berasal dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, ini. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat pasukannya mundur kemudian kocar-kacir, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka, ayyuhan nas, aina ayyuhan nas, halummu ilayya, ana Rasulullah, ana Muhammad bin Abdullah. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kemudian berikutnya adalah kemenangan dapat diraih kembali. Karena tadi kemenangan itu bukan kemenangan yang mutlak, kemudian kaum muslimin dihancurkan, tidak. Itu hanya sebagian saja. Hanya sebagian kecil saja. Sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berjumlah banyak, mereka mempunyai percaya diri yang berlebihan. Itu diingatkan oleh Allah, tidak boleh begitu. Sebab perang melawan musuh-musuh Islam itu tidak tergantung kepada jumlah pasukan. Tidak tergantung pada jumlah pasukan. Jumlah pasukan sedikit menang karena ditolong oleh Allah. Orang-orang yang beriman dalam memperjuangkan agama Allah ditolong oleh Allah. Maka kemenangan dapat diraih kembali. Nah, dengan tabah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadapi kondisi yang seperti itu, kemudian beliau berhenti sejenak. Beliau memikirkan langkah apa yang harus ditempuh untuk menyelamatkan keadaan, untuk menguasai keadaan, dan juga untuk menjaga nama baik Islam. Nah, ini nama baik Islam ya sudah jatuh, sudah jatuh. Nah, karena berita-berita itu belum, misalnya berita itu belum utuh, itu sudah diberitakan. Nah, begitu. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Jadi zaman dulu itu pun juga begitu. Seperti sekarang. Jadi ada campur huak-huak gitu ya. Rasulullah enggak kalah, yuk kalah Rasulullah. Rasulullah tidak mati, oh meninggal Rasulullah. Nah, begitu ya. Ini dulu juga seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian di sekitar beliau berdiri pasukan pengawal dari kaum Muhajirin dan Ansar. Nah, inilah Kopassusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Muhajirin dan Ansar ini pembela Islam yang luar biasa. Sudah tidak takut mati, tidak takut mati. Kaum Muhajirin dan Ansar, dan juga termasuk beberapa orang dari Ahlul Bait, dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beliau memerintahkan Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib adalah saudara kandung dari Abdullah, ayah Rasulullah. Berarti Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Abbas bin Abdul Muttalib itu mempunyai suara yang nyaring, mempunyai suara yang lantang, suaranya keras. Itu Abbas. Kemudian Abbas diperintahkan untuk mengumandangkan seruan, untuk mengumumkan kepada kaum muslimin.
Apa yang diumumkan kepada kaum muslimin? Ya ma'syarul ansor, ya ashabal bay'ati yaumal Hudaybiyah. Wahai kaum Ansor, wahai orang-orang yang telah mengikuti baiat Aqabah, orang-orang yang telah mengikuti baiat di Hudaybiyah, itu diingatkan kembali, dipanggil. Ini sebagai pasukan-pasukan elit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berdasarkan hadis Ibnu Ishaq dengan sanad yang sahih pula dari Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, maka seruan itu karena Abbas bin Abdul Muthalib itu mempunyai suara yang sangat keras, maka terdengar kepada mereka-mereka yang pada akhirnya di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul orang-orang yang mendengar panggilan beliau melalui lisan Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian mereka menjawab. Jadi orang-orang yang dari kaum Ansor, orang-orang yang mengikuti baiat di Hudaybiyah, itu setelah mendengarkan panggilan ya ma'syarul ansor, ya ashabal bai'ah yaumal Hudaybiyah, kemudian mereka menjawab labbaik, labbaik ya Rasulullah. Nggih ya Rasul, nggih ya Rasul, kula datang ya Rasul. Kemudian mereka berkumpul bersama Rasulullah, mengelilingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya semakin banyak, jumlahnya semakin banyak, jumlahnya semakin banyak. Ini pasukan-pasukan elit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya memang ternyata orang-orang yang betul-betul membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertingkat-tingkat. Ada yang 10 sahabat yang dijamin masuk surga, termasuk Khulafaur Rasyidin, itu dijamin masuk surga. Memang perjuangannya untuk li'i'la'i kalimatillah, perjuangannya untuk menegakkan agama Allah itu Masya Allah sudah tidak ada tandingannya. Mereka urutannya adalah di atas, sahabat-sahabat yang lain berada di bawahnya. Mereka berjuang dengan jiwanya, dengan raganya, dengan harta bendanya, tidak karuan. Nah, maka kualitasnya menjadi kualitas yang terbaik. Maka sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang-orang yang dijamin masuk surga. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Ini jamaah rahimakumullah. Kemudian ada tingkatan berikutnya, tingkatan berikutnya, tingkatan berikutnya. Itu dalam sisi keimanannya, keilmuannya, sisi perjuangannya, apa yang diwahyukan di dalam Al-Quran itu ya ada semua. Ada semua. Pejuang yang luar biasa. Nah itu. Bapak Ibu rahimakumullah, maka dengan berkumpulnya pasukan-pasukan yang terpilih di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bisa menguasai keadaan. Kemudian pasukan Hawazin yang dikomandani oleh Malik bin Auf An-Nasri itu kemudian bisa dikalahkan, bisa ditaklukkan kembali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta bala tentaranya. Nah, kemudian yang keenam adalah sababun nuzul surah At-Taubah. Surah ke-9 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain wa yauma Hunainin. Jadi perang Hunain itu disebutkan di dalam ayat 25 surah At-Taubah. Idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a
wa dhaqat 'alaihimu wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Summa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Laqad nasarakumullah, sungguh Allah telah menolong kaum mukminin. Kaum mukminin yang bersama-sama memperjuangkan, menegakkan Islam pasti ditolong oleh Allah. Ditolong oleh Allah. Di banyak medan perang, mulai perang Badar diberikan kemenangan yang jumlahnya hanya sedikit. Perang Uhud ya ada kesalahan kecil, kemudian juga ada korban, tapi juga tidak kalah fatal, tidak. Rasulullah akhirnya juga bisa mengembalikan keadaan, menang. Di perang Ahzab menang. Di perang Tabuk menang. Ya Allah. Karena ditolong oleh Allah. Menegakkan agama Allah ya pasti ditolong oleh Allah. Ya, itu. Dan ingatlah perang Hunain. Nah, ini diingatkan. Kaum muslimin diingatkan. Ingatlah perang Hunain. Yaitu ketika kalian menyombongkan diri karena merasa mempunyai pasukan yang banyak jumlahnya. Nek duwe pasukan akeh ku tidak boleh menyombongkan diri. Dumehno bolone akeh menang, durung mesti. Belum tentu. Ternyata jumlah yang banyak itu tidak dapat mendatangkan manfaat sedikit pun. Sehingga bumi yang luas itu kalian merasa amat sempit. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Karena kalah, ya, karena tadi mengalami kekalahan kecil, itu pun sudah merasa dunia itu menjadi sempit. Ya, seperti kita ini kalau pikiran sedang kacau, pikiran sedang gundah gulana, metu kaya bumi kok kaya gak kerasan ngono bumi. Seperti tidak kerasan di bumi ini. Peduk konco ku ya wis gak semangat blas. Kalau hati sedang gundah, hati sedang resah. Nah, itu. Ini kaum muslimin juga begitu. Tadi mengalami hal seperti itu. Ya. Kemudian kalian mundur, lari bercerai-berai. Diceritakan di dalam Al-Qur'an. Jadi kaum muslimin sampai mundur, lari bercerai-berai. Nah, ini. Tapi Allah akhirnya juga tetap menolong, tetap memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Besok lagi, nek jumlahnya akeh, tidak boleh menyombongkan diri. Tetap harus bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua urusan itu kepada Allah. Karena jumlah yang banyak itu juga tidak bisa menjamin terhadap kemenangan. Diingatkan oleh Allah seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah lalu menurunkan ketenangan kepada Rasulnya. Habis gundah gulana tadi, kemudian diberikan ketenangan. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Rasulullah pun juga merasa gundah karena dengan kondisi yang seperti itu. Tapi ada keyakinan Allah pasti akan menolong. Sehingga diberikan ketenangan oleh Allah. Kaum muslimin juga diberikan ketenangan oleh Allah. Nah, itu. Allah lalu menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang teguh imannya, dan menurunkan bala bantuan tentara yang kalian tidak melihatnya. Ini. Wa anzala junudan lam tarawha. Allah menurunkan tentara yang tidak diketahui. Tidak diketahui. Nah, itu. Kemudian Allah menimpakan adab kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Islam tadi. Kemudian dikalahkan, berarti disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah balasan bagi orang-orang
kafir. Ini surah At-Taubah ayat 25 dan 26. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, sababun nuzul daripada ayat ini dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, seseorang yang ikut di dalam perang Hunain itu berkata, jadi mereka ikut dalam perang Hunain, kita tidak akan kalah sekarang ini karena jumlah kita banyak, jumlah kita 12.000 orang. Jadi pada saat itu 12.000 orang, wes gak mungkin kalah. Mosok wong 12.000 kok kalah. Nah, begitu. Nah, mendengar perkataan seperti itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sesak. Iki umatku kok bodoh menyombongkan diri. Sesak dada Rasulullah mendengar mereka-mereka yang masih sombong seperti itu. Orang Islam tidak boleh seperti itu. Tidak boleh menyombongkan diri. Menyombongkan diri jumlah anggotanya banyak, menyombongkan diri jabatannya tinggi, menyombongkan diri hartanya banyak dan sebagainya. Itu tidak boleh semua seperti itu. Karena semua itu adalah titipan dari Allah semua. Tidak boleh seperti itu. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, sehingga turun ayat 25 surah Al-Baro'ah atau surah At-Taubah. Itu untuk mengingatkan, ya, untuk mengingatkan. Jadi jangan sampai menyombongkan diri ketika sudah merasa kuat. Nah, itu ini hadis berdasarkan riwayat Al-Baihaqi. Kemudian yang terakhir, bahwa sebetulnya di dalam peperangan itu yang melempar panah kemudian panah itu mengenai sasaran itu bukan pasukan itu. Yang melempar panah pasukan itu atau tentara itu yang meneruskan sampai kepada sasaran itu Allah. Yang membunuh bukan pasukan kaum muslimin, yang membunuh adalah Allah. Yang membunuh musuh-musuh Allah, ya Allah. Ya, seperti ayat yang sering saya baca, yaitu surah Al-Anfal ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Sering saya baca ini. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, yang mereka adalah Allah. Artinya yang memberikan kemenangan itu Allah. Jadi menyabetkan pedang kemudian mengenai lehernya putus Allah. Kalau Allah tidak mengendaki ya meleset, gak kena. Kita koyok kena tapi gak kena, meleset. Nah, itu Allah semua. Dan bukan engkau yang melempar panah ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Yang melempar itu Allah. Sampai kena sasaran itu Allah. Itu. Seperti kita berusaha sampai sukses itu Allah. Bukan karena tenaga kita, pikiran kita, usaha kita, kecerdasan kita, keelihayan kita. Tidak. Semuanya Allah itu. Ya. Nah, itu. Maka kalau kita menyadarkan kepada Allah, kalau sukses, kita bersyukur. Tapi kalau gagal, tidak berhasil, kita bersabar. Nah, begitu. Inilah kalau kita tawakal kepada Allah. Nah, Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang yang mukmin dengan kemenangan yang baik. Itu intinya. Jadi Allah ingin memberikan kemenangan orang-orang yang menegakkan Islam. Sebab kalau tidak ditolong oleh Allah, ya sudah selesai, Islam habis sudah. Sebagaimana doa Rasulullah ketika perang Badar. Ya Allah,
kalau ini kami dan sahabat-sahabat ini kalah, selesai ya Allah. Tidak ada yang menyembah Engkau ya Allah. Dan tidak ada orang yang sholat, tidak ada orang yang zakat, tidak ada orang yang haji. Itu kalau kalah. Maka Allah memberikan kemenangan di dalam perang yang pertama, yaitu perang Badar. Nah, itu jamaah rahmatullah. Nah, demikian. Ya, ini sebagai tambahan ilmu kita. Mudah-mudahan ya, semakin kuat akidah kita, semakin kuat iman kita, bahwa semua harus kita serahkan kepada Allah. Kita tawakkalna 'ala Allah. Ya. Maka setiap urusan-urusan kita serahkan kepada Allah. Insya Allah. Maka keberhasilan itu adalah karena izin dan pertolongan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.